mau nggak mau, suka atau tidak suka, untuk menjalankan amaliyah agama, baik yang bersifat ubudiyah, muamalah, ataupun muasyarah, berkehidupan sosial, itu harus memakai kaidah ilmu agama, harus mempelajari. Karena kalau tidak mempelajari ilmunya, nanti akan muncul perilaku yang didasarkan kepada argumen pribadi. Kalau sudah berdasarkan argumen pribadi, maka ini nanti nilai kebenarannya akan bisa berubah-ubah. Ya, contoh sering kita terpleset atau sering kita ini tertipu, karena kemarin kita juga sudah membahas bagaimana dahsyatnya tipuan iblis laknatullah alaih. Itu kita beramal seakan-akan amaliyah kita itu benar, tapi ketika nanti amaliyah kita ini dipegang oleh orang lain, amaliyah itu akan didebat oleh orang lain, sehingga orang lain akan mengatakan itu keliru, yang benar menurut seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para kiai, para ustadz, para imam, para guru-guru kita semua, yang kami hormati ketua pengurus Masjid Al-Uswah beserta kepengurusannya, yang kami banggakan Bapak Ibu semua yang istiqomah hadir dalam majelis ta'lim kita. Hadirin, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita. Atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita memuji kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam dan salawat mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin, sering kita sepelekan, sering kita remehkan, yaitu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal nanti ketika kita sudah sekian bulan, bahkan mungkin sekian tahun belajar ngaji rasa untuk masuk dunia hakikat dan ma'rifat, puncaknya itu justru adalah syukur. Puncaknya itu di situ. Padahal kalimat ini sering kita dengar. Ajakan untuk bersyukur juga sering kita dengar. Maka kita sering meremehkan ini. Ternyata setelah kita pelajari dari sekian banyak perjalanan-perjalanan, baik teori yang bersifat fikih, bersifat tauhid, ataupun berkaitan dengan rasa tauhid kita, puncaknya adalah rasa syukur. Nah, konsepnya bagaimana, keterangannya bagaimana, nanti kita bahas. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kepada para yang sudah berniat berkurban, saya ingatkan sebaiknya untuk tidak memotong kuku dan memotong rambut sampai nanti
hewan kurban disembelih. Kemudian untuk yang belum puasa sunnah bulan Dzulhijjah, masih ada kesempatan sampai tanggal 9 nanti. Kalau yang belum mampu 9 hari, ya tanggal 8 sama tanggal 9. Kalau tanggal 8 sama tanggal 9 ini diupayakan betul-betul, jangan ditinggalkan. Karena dilihat dari nilai pahala dan pendekatan hukumnya, itu sangat ditekankan untuk dikerjakan sampai hukumnya menjadi sunnah muakkadah. Ini pentingnya puasa tanggal 8 sama tanggal 9. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, satu pengumuman lagi yang kami sampaikan, bahwasanya amanah dari Bapak Ibu semua yang disampaikan melalui Basnas untuk bantuan di bencana Sumatera Barat, tanah datar, batu sangkar, kemudian bukit tinggi dan lain sebagainya, alhamdulillah telah sampai di sana karena 2 relawan sudah langsung turun ke lokasi, yaitu Bapak Ustadz Amir Hamzah dan Bapak Sahrial Aziz. Nanti bapak-bapak bisa menyaksikan laporan videonya lewat akun resmi Basnas Kota Tanjung Pinang yang ada di FB maupun yang di IG ataupun yang di TikTok dan lain sebagainya. Kemudian hadirin, kita berdoa semoga yang terkena musibah di sana diganti dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan yang bagi berdonasi, semoga menjadi amal kebaikan dunia akhirat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian untuk yang mau bergabung dengan kami di akun TikTok kami, Pak, setiap malam jam 8 insya Allah kami akan mengadakan doa dan istighosah bersama-sama online. Ini apa, kreativitas dakwah dari kawan-kawan untuk masuk ke dunia TikTok dengan mengisi acara dakwah. Insya Allah setiap jam 8 malam kita akan mengadakan istighosah dan doa bersama-sama. Yang mau menitip doa monggo silahkan ikuti akun kami Arman Daris atau Arman Oke, toko Arman Daris. Saya kasih toko itu nanti kalau ada yang mau jualan, toko Arman Daris di @armanoke. Itu akun TikTok kami, insya Allah live setiap jam 8 malam. Tapi khusus malam ini off dulu, Pak. Saya coba 1 minggu, ternyata antusias sekali. Orang-orang ingin bersama-sama berdoa, semoga hajatnya dikabulkan. Bapak ibunya yang di dalam kubur juga didoakan setiap malam. Anak keluarganya juga didoakan setiap malam. Maka durasinya nanti tidak lama, paling 10 menit sambil menunggu yang lain, sekitar setengah jam lah maksimal. Sehingga kalau terlalu lama nanti bosan. Yang kita incar adalah keistiqomahannya, Pak. Meskipun sedikit, amalan itu kalau istiqomah bisa menjadi banyak. Nah monggo silahkan nanti ikuti follow kami dulu. Insya Allah nanti kita akan live di situ. Bapak Ibu bisa ikuti dari rumah. Untuk aurat zikirnya nanti insya Allah kami fotokopikan, kami bagikan di pengajian kita. Sehingga nanti Bapak kalau Ibu mau mengikuti dari rumah, itu sudah ada fotokopi zikirnya insya Allah. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita kembali akan membahas hal yang berkaitan dengan perkara yang merusak amal ibadah kita. Dari awal dulu, ketika kita membangun karakter, watak, perilaku, agar kita ini selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala,
dengan kaidah takwa yang benar sesuai syariah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena syahadat kita itu syahadat tauhid juga syahadat Rasul. Tauhidnya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Caranya mengikuti apa yang dicontohkan, yang disyariahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya hadirin, tahapan pertama yang harus kita lalui itu adalah tahapan ilmu. Mau nggak mau, suka atau tidak suka, untuk menjalankan amaliyah agama, baik yang bersifat ubudiyah, muamalah, ataupun muasyarah, berkehidupan sosial, itu harus memakai kaidah ilmu agama, harus mempelajari. Karena kalau tidak mempelajari ilmunya, nanti akan muncul perilaku yang didasarkan kepada argumen pribadi. Kalau sudah berdasarkan argumen pribadi, maka ini nanti nilai kebenarannya akan bisa berubah-ubah. Ya, contoh sering kita terpleset atau sering kita ini tertipu, karena kemarin kita juga sudah membahas bagaimana dahsyatnya tipuan iblis laknatullah alaih. Itu kita beramal seakan-akan amaliyah kita itu benar, tapi ketika nanti amaliyah kita ini dipegang oleh orang lain, amaliyah itu akan didebat oleh orang lain, sehingga orang lain akan mengatakan itu keliru, yang benar menurut seperti ini. Sehingga seperti itu, Pak. Contoh yang sangat kecil, misalkan begini, Pak. Misalkan Bapak mau pergi ke Surabaya, kan? Dari sini sampai ke Jakarta Bapak transit, ada 2 hari di rumah saudara. Maka kemudian 2 hari tadi kebetulan Bapak mendengar azan. Jarak dari rumah ke masjid tidak begitu jauh, terlalu lama. Argumen pribadi itu akan memilih jenengan sholat berjamaah agak, argumen pribadi, karena di situ Anda stay-nya lebih dari setahari. Seperti itu pendapat argumen pribadi. Tapi bagi orang lain, karena menurut Anda itu benar, tapi bagi orang lain dia mengatakan nggak bisa. Saya kalau harus sholat berjamaah, maka ada beberapa hal yang mungkin akan tertinggal. Kenapa? Karena saya ada urusan selain di rumah saudara tadi. Nah, ini akan terjadi perdebatan. Anda akan mendebat lagi. Urusan duniawi kan nomor 2. Urusan yang pertama adalah urusan akhiratnya. Ini akan terjadi terus argumen. Tapi ketika kemudian bersandarkan kepada fikihnya, ternyata tatkala kita mendapatkan keringanan, kemudian kita mengambilnya, itu nilainya sama dengan ketika kita tidak mendapat keutamaan, kemudian kita mengambil ibadah yang paling utama. Contoh begini, kita tinggal di rumah kita, di tempat tinggal kita, di kampung kita, sholat yang paling utama itu berjamaah, paling utama. Nah, ketika kita berada dalam perjalanan, ternyata jamak qashar itu lebih utama daripada sholat agak tadi, Pak. Ketika kita mau mengambil sholat jamak qasharnya, ini sistem ilmu yang ada di dalam fikihnya. Maka meskipun nampak mata orang yang jamak qashar dalam perjalanan, meskipun dia transit, seakan-akan dia meninggalkan keutamaan, tapi ketika melihat dari segi ilmiah, putus perdebatan. Karena yang paling utama adalah mengambil keringanan. Inilah pentingnya ilmu. Yang ketika kita bicara masalah ilmu, otomatis argumen pribadi akan tersingkirkan. Walaupun kadang-kadang kita akan membantahnya, ya nggak bisa, ya monggo silahkan. Tapi kaidah ilmunya seperti itu.
Meskipun Anda membantahnya silakan, kan argumen pribadi. Sementara yang ini berdasarkan argumen keilmuan. Inilah pentingnya tahap pertama kita belajar agama, mau mengamalkan agama itu belajar ilmu agama, mau nggak mau. Masuk untuk setelah kita mempunyai ilmu, otomatis kita pengen terapkan. Dalam keadaan ingin menerapkan itu kadang terjadi naik turun kesemangatannya, Pak. Maka untuk memompa kesemangatannya, munculkan rasa tobat dalam diri kita, Pak. Tahapan kedua. Sampai kapan kita akan terus mengalami kesalahan dan meninggalkan perintah Allah dan menjalani larangan Allah, sementara umur semakin habis? Kalau kita nggak mau segera bertobat, mau sampai kapan? Inilah untuk memompa kesemangatan, memotivasi agar kita terus istiqomah dalam taat, munculnya rasa taubat. Ketika sudah berjalan, bahkan jenengan mungkin mulai naik, ada tahapan godaan, tahapan rintangan. Adanya nafsu, adanya godaan iblis, kesibukan dunia, dan lain sebagainya. Ini tahapan hambatan dan tahapan rintangan. Alhamdulillah Anda bisa melalui secara istiqomah, maka ibadahnya itu menjadi sebuah ibadah yang istimewa, dijalankan dengan rambu-rambu agama, istiqomah terjaga, semangatnya bisa standar konsisten. Tapi di tahapan ini ada perkara-perkara yang bisa merusak amaliyah ini, Pak, dan itu banyak. Amaliyah yang perkara yang bisa merusak amaliyah kita yang paling dominan itu dua hal, ujub sama riya. Apakah ada yang lain? Banyak, Pak. Tapi ujub sama riya ini, ujub itu membanggakan kebaikan diri, ananiyah keakuan, riya itu untuk memamerkan amaliyah. Bedanya di situ. Kalau ujub itu membanggakan diri dengan kemampuan yang ada, dengan aktivitas yang sudah dikerjakan. Siapa saya? Ananiyah, ana khairum minhu. Dan ini yang merusak iblis, nilai ibadah iblis, taatnya iblis itu rusak dengan ananiyah ini, Pak. Kemudian pamer, riya, membanggakan atau memamerkan amal ibadahnya. Karena dari dua perkara ini nanti akan merusak semuanya, Pak. Hilangnya rasa dirinya mempunyai dosa, hilangnya rasa keinginan untuk terus mencari ilmu. Itu kalau sudah muncul rasa ujub. Orang yang sudah terkontaminasi rasa ujub, itu dia sudah merasa pandai, nggak perlu belajar, dia merasa cukup ibadahnya, dia akan mati mandek di situ, Pak, nilai kebaikannya. Nah, kemudian hal lain yang merusak adalah nifak, kemunafikan. Dalam tafsir Al-Azhar itu Buya Hamka menulis begini, munafik itu ada dua hal. Satu, munafik secara akidah. Saya rasa insya Allah kita tidak, dan semoga kita tidak seperti itu. Di depan Islam, di belakang saya Islam, di zahir saya Islam, di batin saya juga Islam, gitu loh. Itu akidah yang tidak terkontaminasi sifat kemunafikan. Tapi ada perilaku sifat yang terkontaminasi kemunafikan. Ini yang juga akan merusak nilai-nilai amaliyah yang sudah kita bangun tadi, Pak. Contoh yang kecil adalah masalah pengendalian mulut. Ciri-ciri orang yang munafik kan kita pernah sama-sama pelajari. Jika berkata dia bohong, jika diberi amanah dia khianat, dusta, jika berjanji dia khianat, kan itu, Pak. Ini hadirin, dan kebanyakan azab kubur muncul karena dua perkara yang diremehkan. Satu, karena tidak mampu mengendalikan mulut. Yang satu, karena sepele atau menyepelekan percikan air kencing. Ini dua hal yang bisa membuat ibadah kita rusak. Munafik.
Belum sifat munafik yang lainnya Pak. Itu baru dari segi mulut. Tukang adu domba, namimah. Namimah itu, orang namimah tidak masuk surga Pak. Kemudian penyebar, pembuka aib, ghibah. Ini kan akhirnya merusak amal ibadah yang sudah kita bangun. Maka orang yang melihat bagaimana susahnya amal ibadah yang sudah dibangun, dia akan mampu betul-betul menjaga mulutnya. Bayangkan Pak, Bapak tahajud capek, ngantuk, dipaksa tahajud. Bapak puasa, lapar, haus 1 hari. Bapak baca Al-Quran, mulut sampai capek. Ibu mau bersedekah, hilang duitnya, kan begitu. Begitu amal susah ini sudah kita kerjakan, tiba-tiba kita ngomongin dusta atau ngomongin karena kabar. Gini loh Pak, gini konsepnya gini. Jika Anda mendengar, menyebarkan berita, kata Sayyidina Ali begini, jika kalian menyebarkan berita dan kalian tidak pernah bertabayun dulu kepastian berita itu, tapi Anda sudah sebarkan, itu sudah termasuk penyebar berita bohong Pak. Termasuk penyebar berita bohong. Datang pilpres, datang pilkada, dalam meja kedai kopi Anda menyebarkan yang Anda cuma dengar dari si A, si B, si C gitu loh Pak. Kalau benar, Anda sudah membuka aib orang lain. Kalau salah, jenengan sudah memfitnah Pak. Laparnya puasa, capeknya tahajud, hilangnya duit sedekah, tiba-tiba amal ibadah itu amaliyah jenengan himpun, setorkan ke orang lain. Kira-kira rugi gak Pak kayak gitu? Ini sangat-sangat benar keberangkrutan yang luar biasa dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya kawan itu Pak, ahli guyon Pak, ahli guyon. Tapi suatu saat dia guyonannya itu luar biasa menurut saya. Ketika kita ngobrol-ngobrol, kita ketawa. Kemudian salah satu kawan itu ngomongin tentang orang lain. Dia cukup, udahlah, capek-capek saya tahajud, capek-capek saya anu kok, kemudian saya setorkan amal ibadah ke dia. Nggak mau saya, dah ngobrol yang lain aja. Kayaknya dia ngomong itu kelakar gitu. Tapi memang konsepnya seperti itu. Gara-gara tidak mampu menjaga mulut kita, akhirnya kemudian terjadi seperti itu. Hadirin, nasihat Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan begini, tidak semua yang harus Anda ketahui itu Anda ceritakan. Kenapa? Karena boleh jadi yang Anda ketahui itu kalau Anda ceritakan semua, maka akan menjadi madorot bagi orang lain. Ini yang ketiga yang bisa merusak amal ibadah kita, munculnya perilaku munafik dalam kehidupan kita. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amaliyah selanjutnya yang bisa merusak amal ibadah kita itu adalah mengungkit-ungkit. Kalau orang Jawa bilang undat-undat. Ketika amaliyah kita entah membantu orang, entah menghutangi orang, entah apa saja Pak, kemudian amalnya sudah sekian tahun terjaga. Contoh misalkan Bapak membantu seorang anak yang terlantar, Anda sekolahkan, Anda nikahkan, Anda modali, sukses sana ini Pak. Bertahun-tahun amaliyah itu menjadi amaliyah baik buat Bapak. Satu hari anak ini lupa sama Bapak, sama sekali nggak ingat. Boro-boro balas budi, setakat sehelo saja tidak. Kemudian tidak cuma di hadapan anak itu, di tempat orang lain Anda ngungkit-ungkit. Mohon maaf Pak, Anda hanya menghabiskan pahala yang sudah Bapak bangun sekian tahun kemarin. Tapi kan saya juga sebagai manusia kan wajar. Hadirin, begini Pak, begini. Misalkan jenengan ini Pak, ini misalkan Bapak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ini sangat disayangi oleh Allah. Anda tidak akan dibiarkan Pak
kecuali setelah iman Anda ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hambaku, ini aku sayang, aku uji seberapa kekuatan imannya. Ketika dia beramal menolong orang karena aku atau karena perkara lain, maka didatangkanlah anak itu tidak mengenal balas budi. Ketika Anda mengatakan saya menolong hanya karena Allah Subhanahu wa taala, saya tidak peduli dengan apapun, maka Anda akan diam ikhlas karena Anda mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat di posisi itu Anda tetap ikhlas, Anda tetap ridho, tetap tidak mengungkit pemberian bantuan itu, disitulah nanti Allah akan membalas dengan sesuatu yang dahsyat buat hidup Anda. Karena itu Allah sayang sama jenengan, diuji keimanannya karena aku, karena atau karena perkara lain. Tapi ketika diuji dengan anak itu tidak berbalas budi kepada bapak, kemudian Anda mengungkit, terbukalah niat aslinya jenengan membantu, Pak. Pasti niatnya terkontaminasi, tidak mutlak karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membantu, orang yang menolong, orang yang bersedekah, dia akan cukup diam meskipun tidak ada balasan dari sesama manusia yang ditolongnya. Tapi ketika betul-betul mulus karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengungkit-ungkit kembali pemberiannya itu, Pak, Allah akan menilai luar biasa keniatan Anda benar-benar tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah akan membalas dengan sesuatu yang jenengan tidak akan pernah bisa menilainya. Ini perkara pentingnya di sini, poinnya di sini, Pak. Ketika kita tidak mengundat-undat, mengungkit-ungkit bantuan kita kepada orang lain. Maka ingat tadi, ketika dulu Anda pernah menolong, membantu orang, ini terima kawan-kawan, mohon maaf ya, ujian paling berat ini yang ini, Pak, khusus ini ujian ini untuk para caleg kemarin, Pak. Terus terang di sini nih, Pak. Saya doakan semoga caleg-caleg yang tidak lolos, yang tidak dipilih itu, termasuk yang lolos lah ya, semoga hidupnya berkah dan mendapat ganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena ujiannya berat betul di sini nih, Pak. Bayangkan temen yang kalau ngopi bareng kita bayarin, istilahnya, yang ketika di rumah nggak ada beras datang ke orang itu, yang ketika tidak ada apa datang ke orang itu. Begitu kawan itu nyalek, milih yang lain gara-gara 100-200 ribu, Pak. Bagaimana rasanya, Pak? Ini kalau yang nggak ngalamin ya senyum-senyum aja, Pak, ya kan itu kan. Tapi kalau yang ngalamin, Masya Allah, Pak, layu sebelum berkembang, Pak. Berkembang saja belum udah layu kan gitu, Pak. Pukulannya dahsyat sekali. Nah, ini Anda harus memandangnya sayangnya Allah Subhanahu wa taala sama jenengan. Sudah, ikhlaskan aja, Pak. Luruskan betul-betul semuanya, niatkan karena Allah. Insya Allah Allah ganti dengan yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah mengungkit-ungkit. Kemudian yang selanjutnya ini berat lagi, Pak. Pokoknya perkara yang merusak amal itu semakin kesini semakin berat. Jangan berbuat zalim kepada makhluknya Allah. Hari ini ada orang yang tertawa karena mendolimi orang lain, Pak. Tengok hadirin, suatu hari nanti dia akan merasakan penderitaan yang sama. Ini tidak boleh jadi itibar ya. Ini saya sampaikan cerita ini sebenarnya tidak boleh jadi itibar karena hanya cerita pewayangan. Cerita pewayangan itu tidak masuk dalam kategori cerita Islami kan begitu ya. Karena dalam versi agama lain. Tapi karena saking memasyarakatkannya cerita pewayangan sebagai media dakwah oleh para wali songo terutama Sunan Kalijogo, maka cerita pewayangan ini maka masuklah unsur-unsur Islami untuk mengajarkan bagaimana nilai-nilai keteladanan Rasulullah lewat wayang tadi. Maka wayang versi Islam itu senjata pamungkas yang tidak terkalahkan oleh apapun adalah jimat kalimo soto. Kan begitu, Pak. Itu jimat, aji-aji, senjata yang tidak pernah bisa terkalahkan oleh apapun, Pak. Jimat kalimo soto. Kalau Bapak tengok cerita asli pewayangannya, Anda tidak akan mendapatkan jimat kalimo soto itu apa, nggak ada, Pak. Karena jimat kalimo soto itu kepanjangan dari jimat kalimah syahadat. Maka diversikan Jawa jadi kalimo soto, kan itu, Pak ya.
Kenapa saya sampaikan pewayangan? Begini Pak, asal muasal cikal bakal terjadinya perang Bratayuda yang dahsyatnya seperti itu gara-gara ada dua dewa yang sedang memadu kasih dipanah dalam bentuk menjangan, kan gitu Pak, diburu dipanah. Akhirnya kemudian terjadi satu doa yang jelek ketika mau meninggal dunia. Ini satu kisah ibarat saja. Jangankan kok sesama manusia, sesama makhluknya Allah apapun jangan pernah menyakiti. Tapi juga jangan berlebihan konteks menyakitinya tadi Pak. Islam mengajarkan itu pas, tidak boleh menyakiti, tapi diperbolehkan ketika kita membutuhkan untuk dikonsumsi yang diperbolehkan syariah. Maka Islam itu melarang berburu secara dolim, tapi Islam membolehkan apabila disembelih, diburu disembelih untuk dikonsumsi, boleh Pak. Itu konsep seperti itu. Makanya ketika saya ditanya bagaimana hukumnya mancing Pak Ustadz, tengok Pak, kalau Anda mancing itu memang untuk kebutuhan, setakat memang ketika nanti dapat dagingnya itu memang mau dimakan, boleh. Tapi kalau hanya untuk hiburan sekedar, kemudian setelah kena dilepaskan lagi kena, kan ini dolim Pak. Ya nggak bisa juga Pak Ustadz. Monggo terserah, karena nanti yang akan memikul tanggung jawab konsekuensi dari perbuatan itu kan Anda sendiri Pak, bukan saya. Silakan. Semua sudah ada konsep masing-masing, dan sesuatu yang akan menjadi pertanggungjawaban kan pribadi masing-masing. Amaliyah ibadah yang sudah kita bangun dengan sedemikian tahapan-tahapan jangan sampai dirusak hanya gara-gara menyakiti, mendolimi orang lain. Berat Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sudah sering kita dengar tatkala Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, siapa orang muflis, siapa orang yang bangkrut habis-habisan. Maka para sahabat berkata, Allah dan Rasulnya yang jauh lebih mengetahui. Orang yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala membawa pahala yang banyak, kemudian ada orang yang mengadu, ya Allah, dulu dia tetangga saya, dia berbuat dolim dengan menyebarkan aib saya minta keadilan darimu, diambilkan pahala, diberikan kepada sampai selesai pahalanya, belum selesai yang mengadu. Akhirnya diambillah dosa orang yang diadukan tadi, diberikan kepada yang mengadu tadi. Ini hadirin, hati-hati, jangan sampai menyakiti, berbuat kezaliman. Tapi kalau sesuai syariah sah Pak. Misalkan ada seorang hakim memutuskan tek potong tangannya, kemudian dipotong betul tangannya, akal pikiran kita dolim, kan begitu Pak. Tapi memang itu hukum yang diterapkan oleh Islam, yadan biyadin itu Pak, tangan dengan tangan, maka sah yang seperti itu. Hewan besok korban disembelih, sapi, kambing, Islam memang membolehkan, kita juga harus menjalankan itu. Nggak boleh ada alasan argumen pribadi, itu kan berbuat dolim juga, enggak. Standarisasinya hukum itu, agama itu ilmu, kembali ke awal tadi, bukan argumen pribadi. Sama-sama daun singkong, Anda petik kemudian Anda mau masak, sah. Tapi kalau jenengan cuma jalan di pinggir jalan, ada daun singkong kemudian lambian sambil dipetikin, nggak tahu untuk apa, itu dolim, gitu loh Pak. Jangankan daun singkong, di jalan sambil nendang-nendang batu saja itu sudah perbuatan dolim. Kecuali beda lagi kalau batu di tengah jalan kemudian diambil, disingkirkan agar tidak terkena orang lain. Beda konsepnya ini Pak, ini malah amal ibadah. Makanya dari awal rambu-rambu di dalam amalia syariah adalah ilmu agama, bukan argumen pribadi. Ini yang harus dipahami. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah yang berbuat kedoliman. Bahkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf Pak, sampai kepada pengemis. Ini nanti Bapak bisa buka di kitab Tambil Ghafilin. Sampai kepada pengemis sekalipun kita ini diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sampai bilang begini,
Jangan pernah memotong, jangan engkau potong, bukan jangan pernah, mohon maaf. Jangan engkau potong pembicaraan orang yang meminta-minta kepadamu. Dengarkan sampai habis. Ketika sudah selesai, kamu tanggapi dengan baik. Jika mau memberi, berilah. Jika tidak, tanggapi dengan baik. Karena boleh jadi yang datang kepadamu itu bukan bentuk manusia, bukan dari golongan manusia. Titik sampai di situ. Jadi dari golongan siapa? Wa alam bisawab. Kadang Allah hanya ingin menguji. Hari ini Anda mendapat rezeki gede, rezeki banyak. Tiba-tiba hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seseorang datang kepada Anda meminta. Itu boleh jadi Allah sedang menguji seberapa jauh sikap Anda ingin membagi rezeki yang Allah titipkan kepada Anda. Bisa jadi cuma itu, Pak. Sehingga didatangkan orang-orang yang kekurangan itu, Pak. Anda lulus ujian, Allah akan tambah. Pentingnya ini nanti puncaknya ibadah, puncaknya semua itu dirasa syukur itu nanti di sini, Pak. Ini sesama kepada orang pengemis sekalipun, apalagi kepada sesama. Hati-hati betul. Bagi yang dulu pernah menzalimi orang lain, karena kita dalam perilaku kehidupan jelas tidak bisa menghindar dari hal itu. Tapi yang pernah, Pak, segera bertobat. Ingat, Pak. Kemudian perbuatan zalim segera ganti dengan perbuatan kebaikan. Mungkin dulu nabrak orang tinggal lari, ya kan? Mungkin dulu nyingkirkan orang, Anda nggak merasa menyingkirkan. Anda merebut apa sehingga mungkin dulu belum bertobat. Sekarang masih ada waktu, segera bertobat. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjadi sesuatu yang merusak amal adalah menganggap remeh amaliyah yang dianggap kecil, gitu loh, Pak. Amaliyah sekecil apapun hadirin itu dalam agama nggak ada yang remeh, Pak, nggak ada. Setakat hanya membaca subhanallah itu saja, itu penting hadirin. Sekedar keluar dari masjid kaki kiri masuk kaki kanan itu besar, Pak. Ketika nanti kita di alam kubur, kita baru akan merasakan, ya Allah, seandainya dulu saya keluar dari masjid itu memakai kaki kanan, memakai kaki kiri dengan berniat mengamalkan sunnah Rasul, niscaya saya tambah nilai ibadah saya, Pak. Gak ada yang remeh. Pakai songkok ini, Pak, pakai songkok ini remeh menurut kita, pandangan kita. Tapi ketika Anda mengatakan, Pak, kenapa Anda pakai songkok? Rasulullah kalau sholat pakai songkok, meskipun bentuknya tidak songkok nasional, kan gitu, Pak, ya. Bisa songkok putih kan gitu, cuma memakai penutup kepala, kan gitu aja, Pak. Ini nilainya nanti akan terlihat beda ketika Anda sholat. Betul, Pak. Duduk di majelis taklim ini, Pak, Anda memakai wangi-wangian dengan tidak memakai wangi-wangian, hadirin, beda, Pak. Asli beda. Karena sunnahnya ketika duduk dalam majelis taklim memang memakai wangi-wangian. Apalagi di depan itu sudah disediakan minyak wangi. Apa sih beratnya? Tek set set niat ngamalkan sunnah Rasul. Pahala, Pak. Anda akan menyesalinya nanti. Ketika Anda mendapatkan kawan yang memakai itu, pahalanya besar. Orang yang nilai pahalanya kecil, orang yang mengamalkan amaliyah kecil dan tidak menganggap remeh karena itu perbuatan perkara besar, hadirin, insya Allah dia akan memandang besar lagi amalannya, gede lagi, Pak. Ada satu riwayat, Pak, seorang profesor, Pak, ini seorang profesor, Pak, agamanya pinter, alim, hafiz, Pak, itu terduduk tersadar hanya gara-gara orang bodoh yang sibuk mencari siwak. Tahu, Pak, siwak, Pak? Jadi ada ahli agama nih, Pak, ulama, ahli agama. Kemudian suatu hari habis sholat, dia ini duduk di teras gitu loh, Pak. Duduk di teras, namanya lagi angin-angin lah ya, angin-angin. Dia melihat ada orang yang memang, mohon maaf, yang nggak belajar agama, pokoknya boleh dikatakan dalam tanda kutip, mohon maaf sekali ini, awam lah, awam dalam ilmu agama. Dia ini panik sekali, Pak, sibuk sekali.
kesana nyari nyari sesuatu itu panik sekali gitu. Karena ada di masjid itu tidak boleh mengumumkan barang yang hilang, jadi tidak diumumkan. Dan Ibu Sari kan. Kemudian akhirnya profesor tadi manggil orang tadi, sampean itu kenapa? Saya tengok dari tadi kok mondar mandir sibuk mencari sesuatu. Iya Pak, ada sesuatu yang hilang tadi barang saya. Barang itu penting sekali. Apa barang itu? Siwak. Masya Allah, cuman siwak aja hilang, sampai panik itu. Kata orang itu, Pak, kalau saya kehilangan siwak, ada beberapa sunnah Rasulullah yang akan saya tinggalkan ketika nanti saya mengerjakan ibadah. Makanya saya sangat panik sekali dengan kehilangan siwak itu. Terduduk itu profesornya, istighfar nangis. Astagfirullahaladzim, ini orang awam baru tahu 1-2 hari tentang masalah siwak, pentingnya siwak. Dia nggak mau meninggalkan. Saya tahu namanya siwak itu udah bertahun-tahun, tapi tidak pernah mementingkan ibadah sunnah memakai siwak itu. Nangis orang itu Pak, tersadar. Nah kita ini hadirin mohon maaf, kadang hadirin, kadang kita ini tergelincir dalam amalia-amalia ibadah yang banyak karena meremehkan amalia ibadah yang kecil Pak. Mohon maaf, kita masuk ke sini Pak, di masjid ada kotoran yang mungkin cuma daun kering, ya kan? Yang mungkin cuma kertas kecil. Jarang kita Pak yang mau ngambil kemudian kita bersihkan, masukkan ke tempat sampah, jarang. Bahkan jelas di situ tertulis tempat wudhu, batas suci. Itu sepatu sandal naik gara-gara malas nyopot dan gara-gara mungkin sepatunya mahal. Padahal itu zolim. Padahal sampah masjid sekecil apapun yang Anda bersihkan itu akan menjadi mahar bidadari nanti di surga Pak. Yang bidadari itu kalau turun ke dunia ngerling sama jenengan, senyum sama jenengan, pingsan jenengan Pak, saking cantiknya. Makanya sekarang tengok-tengok itu Pak, gelas-gelas kosong itu Pak. Ini hadirin yang dirahmati Allah, amal-amaliyah yang remeh ini kadang kita remehkan. Makanya salah satu hal yang merusak amal ibadah adalah kita sering memandang remeh amal ibadah. Maka mari kita bangun kembali hadirin, mulai saat ini ayo, amaliyah kecil apapun yang kita ketahui hadirin, meskipun kadangkala nanti ketika melihat besarnya pahala kayak hiperbol, kayak bombastis gitu, itu nanti kalau dimasukkan ke alam akhirat kita masih mengatakan kecil sekali itu Pak. Contoh misalkan, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas 50 kali dimulai dengan lafal basmalah, maka akan menjadi pelebur dosa-dosanya sebanyak 50 tahun. Kaget kita Pak, 50 kali bisa melebur 50 tahun Pak. Masa sih kan kada gitu kita Pak. Padahal jangankan 50 kali, 10 kali aja kita belum pernah Pak. Paling banter 3 kali, itu pun kalau diundang kenduri Pak, ya kan itu. Kita ngatakan itu remeh. Begitu kita meninggal masuk alam kubur, 50 tahun itu belum apa-apa Pak. Abu Lahab yang meninggal tahun 500 Pak, sampai sekarang masih nunggu kiamat di alam kubur Pak. Padahal sudah 1500 tahun yang lalu Pak, masih nunggu. 50 tahunnya udah lewat Pak. Bayangkan hadirin. Nah ini hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari karakter sikap-sikap yang bisa merusak amal ibadah ini hadirin, ayo kita mulai memitigasinya agar kita jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal ini sehingga rusaklah amal ibadah kita. Hati-hati, jangan ujub, jangan riak, jangan sampai terkontaminasi sifat munafik. Jangan ngungkit-ungkit meskipun yang kita bantu nggak ingat. Kita masa bodoh dengan urusan pandangan manusia, mau dia terima kasih atau tidak urusan dia, urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbuat zalim, karena berbuat zalim itu resikonya luar biasa kepada makhluknya Allah. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, jangan pernah meremehkan amal ibadah meskipun itu kadang kita anggap sebagai hal yang remeh sekali.
Semoga Allah merahmati kita, membimbing kita, dan memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa membendung, membentengi kita dari, meskipun tidak semuanya, tapi paling tidak kita bisa memfilternya, Pak, sehingga yang lolos dari filter kita itu tidak terlalu banyak. Ya, karena namanya manusia, Pak, kalau lagi dengar kayak gini, Pak, seakan-akan nanti keluar, Pak, akan pakai kaki kiri semua, Pak, tapi begitu keluar aja sudah pada lupa semua, Pak, karena gitu, Pak, ya kan? Kan namanya manusia. Yang penting kita sudah pernah mendengar dan sudah pernah ada keniatan untuk mengamalkan hal itu. Amin ya rabbal alamin. Ini dulu yang kami sampaikan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada silap salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.